Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Satrio Homsin di sini dan selamat datang di Saci TV. Apa kabar kawan-kawan nih, bro, sis? Udah habis belum THR-nya nih? Kue keringnya gimana, apa kabar? Udah dideret di atas meja? Kaleng kongguannya udah diisi sama rengginang belum? Yang cuman sekedar pesen nih buat kalian yang suka sekali sama tape ketan. Nanti lebaran gak usah makan tape ketan banyak-banyak kayak aku nih biasanya. Sebenarnya mengingatkan diriku sendiri supaya gak banyak makan tape ketan. Ntar maunya cakep lebaran malah jadi mabuk tape. Kali masa lebaran dandan pakai baju baru udah kliang mabuk apa lo mabuk tape? Gak keren banget. Jangan lupa tetap harus jaga sikap di saat lebaran. Kalian yang cowok ataupun yang cewek nih terutama, supaya di saat lebaran ini kalian tampil cantik mempesona, cantik paripurna. Nah nih, ngomongin cantik paripurna nih, aku akan membahas di video kali ini seorang ibu negara yang cantiknya paripurna, yang konon katanya adalah menjadi ibu negara tercantik sepanjang sejarah Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Ratna Sari Dewi Soekarno. Ibu Ratna Sari Dewi ini adalah istri kelima dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ketampanan, pesona, dan kewibawaan Presiden Soekarno memang luar biasa ya bro sis. Dari berbagai artikel yang udah saya baca dan juga buku-buku yang udah mungkin kalian banyak baca, Presiden Soekarno ini memang menikah lebih dari 1 kali, bahkan sampai 9 kali. Jangan pada mau ikutan kalian pada. Ada ikutan kan pengennya nih di sini. Elah, duit belanja aja masih Senin Kemis, lu masih mau nambah istri lagi. Ntar yang ada malah bengek lo ngasih duit belanja. Kerja dulu yang lurus, deposito banyakin dulu 40 miliar baru boleh tuh kalian poliklinik. Poligami maksudnya. Sekarang masa tua aja, disayang-sayang tuh kasih makan oncom tiap hari. Nah kawan-kawan semua, dari ke-9 istri Presiden Soekarno ini ada satu nama yang sampai hari ini masih eksis di sosial media. Masih sehat, masih cantik paripurna. Beliau adalah Ratna Sari Dewi Soekarno atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Madam Dewi. Jadikan ibu negara satu ini berbeda, selain kecantikannya yang paripurna adalah beliau ini memiliki darah asli Jepang. Wajar lah ya kalau dibilang memang kecantikan beliau ini dibilang paripurna alias tanpa celah. Kalau istilah sekarangnya itu flawless gitu. Flawless. Bahkan kecantikan beliau digadang-gadang belum juga pudar sampai hari ini setelah usia beliau itu 82 tahun. Madam Dewi menikah dengan Presiden Soekarno pada tahun 1962 saat usia beliau masih 22 tahun dan Presiden Soekarno 57 tahun. Rada jauh nih bedanya, tapi nggak apa-apa. Karena dari kesaksian atau dari wawancara Ibu Dewi Soekarno yang saya tonton di YouTube juga, kalian boleh nonton ya habis nonton video ini. Beliau mengatakan bahwa saat itu Presiden Soekarno itu memang umurnya udah nyaris 60 tapi nggak kayak 60. Awet muda, ganteng, matanya lebar, kulitnya coklat gitu. Makanya Ibu Dewi ini juga suka sama Presiden Soekarno. Bukan cuma Presiden Soekarno yang suka sama Bu Dewinya juga suka. Dari pernikahan keduanya dikaruniai seorang putri cantik bernama Ibu Kartika Sari Dewi Soekarno yang terlahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 11 Maret 1967. Aku manggilnya Ibu Kartika aja ya nanti selanjutnya ya. Kalau Ibu Dewi Soekarno sendiri terlahir pada 6 Februari 1940. Dengan nama asli, nama Jepangnya itu adalah Naoko Nemoto. Sedangkan nama Ratna Sari Dewi Soekarno sendiri itu diberikan oleh Bung Karno, oleh Presiden Soekarno agar lebih mudah diucapkan oleh warga Indonesia kala itu dan lebih Indonesia aja gitu kan. Saking cintanya Presiden Soekarno ini kepada Ibu Dewi, ini konon katanya beliau sempat berpesan bahwa nanti kelak kalau meninggal beliau minta dimakamkan 1 liang lahat dengan Ibu Dewi ini kelak. Katanya kurang lebihnya seperti ini. Kalau aku mati, makamkanlah aku di bawah pohon rindang. Aku memiliki seorang istri yang aku cintai dengan segenap jiwaku. Namanya Ratna Sari Dewi. Kalau ia meninggal, kuburlah ia di dalam kuburku. Aku menghendaki ia selalu bersamaku. Sedih sih, tapi so sweet nggak sih? Ibu Dewi sendiri sebenarnya sudah bertemu dengan Presiden Soekarno saat usia beliau itu 19 tahun di Jepang pada tahun 1959. Saat itu memang Presiden Soekarno ini sering mengadakan kunjungan resmi ke Jepang, Indonesia bolak-balik gitu untuk mengurusi harta papasan perang. Harta papasan perang itu harta ganti rugi perang ya buat kalian yang mungkin belum tahu nih, tapi kalian kayaknya udah pada pinter-pinter kan. Jadi sebuah negara atau dua negara itu kalau berperang itu negara yang kalah itu selalu membayar ganti rugi perang kepada negara yang menang. Nah waktu itu kan Indonesia menang tuh sama Jepang kan.
Jadinya Indonesia itu menuntut harta ganti rugi perang ini ke Jepang. Jadi Presiden Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia kala itu sering sekali mengadakan kunjungan-kunjungan resmi, salah satunya itu ke Jepang. Jadi bolak-balik. Dan di sebuah hotel beliau bertemu dan berkenalan dengan Naoko Nemoto, gadis Jepang yang sangat cantik jelita yang konon katanya Bung Karno itu terkesima dengan suara Ibu Dewi ini saat menyanyikan lagu keroncong Bengawan Solo. So sweet lagi kan. Walaupun sempat beredar berita-berita miring, tapi aku nggak mau membahas ini lebih banyak lagi karena memang ini miring banget sih. Menurut aku sih ya nggak juga sih. Nggak banget gitu katanya. Ini ada gosip yang beredar bahwa Presiden Soekarno ini ketemu sama Ibu Dewi itu di sebuah klub malam. Nah, Ibu Dewi dalam wawancaranya sudah menyangkal bahwa nggak mungkin beliau itu atau Presiden Soekarno itu ke klub malam. Beliau ini seorang muslim yang taat. Jam 5 subuh aja udah bangun buat sholat subuh. Mana mungkin dia pergi ke bar, ke klub, nggak mungkin. Terus gosip yang nggak enak lagi adalah mengatakan bahwa Ibu Dewi ini adalah seorang geisha masa lalunya. Dan itu pun disangkal oleh Ibu Dewi walaupun sampai hari ini masih banyak saja orang yang percaya bahwa Ibu Dewi ini memang mantan dari geisha gitu. Kalian boleh cari-cari sendiri selebihnya. Adapun kontroversi sebuah buku yang pernah memuat gambar Ibu Dewi ini yaitu Madam Suga kalau nggak salah. Kalian boleh, aku nggak akan tampilkan gambar atau cover bukunya di sini, kurang elok lah menurut aku. Kalau untuk Indonesia kurang elok lah, aku tidak akan menampilkan. Kalian bisa cari sendiri ya, bisa browsing sendiri kenapa buku itu begitu kontroversial di tahunnya. Dan Bu Dewi menjadi sosok yang fenomenal banget, yang kontroversial juga waktu itu dibahas di seluruh Indonesia ini. Kenapa istri Soekarno berpose seperti itu di dalam sebuah buku yang merupakan buku karya seni. Jadi beliau berfoto, satu fotonya itu mewakili satu karya seninya pelukis atau seniman Jepang gitulah ya. Yang menurut aku sih sebenarnya sah-sah aja kalau dilihat dari kacamata seni waktu itu, tapi mempermasalahkannya karena memang beliau ini kan istri presiden dan presidennya itu presiden Indonesia gitu. Tapi ya gimana kalian sih, tergantung pendapat kalian. Kalian boleh browsing sendiri, aku nggak akan membahas lebih banyak lagi di sini tentang itu ya. Setelah pertemuan di tanggal 16 Juni 1959, kemudian Bung Karno mengundang Ibu Dewi ini yang waktu itu masih Naoko Nemoto berarti ya, diundang ke Indonesia pada tanggal 14 September 1959. Di situ Ibu Dewi disambut hangat oleh Presiden Soekarno dan keduanya pun mulai dekat. Dan konon katanya Ibu Dewi ini dilamar oleh Presiden Soekarno itu di Bali. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1962, Ibu Dewi dinikahi oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itu nama Naoko Nemoto dirubah menjadi Ratnasari Dewi Soekarno oleh Presiden Soekarno sendiri supaya lebih Indonesia dan orang Indonesia itu gampang ngucapinya. Dan juga beliau ini menjadi mu'alaf setelah menikah ya. Namun sayangnya pernikahan mereka harus kandas di tahun 1970, tepatnya 3 tahun setelah kelahiran putri cantik mereka, Ibu Kartika Sari Dewi. Tapi konon katanya perpisahan atau perceraian mereka ini dipicu oleh sebuah kejadian, yaitu kejadian politik di Indonesia yang sangat tidak kondusif waktu itu yang mengharuskan Ibu Dewi ini diungsikan ke luar negeri untuk alasan keamanan. Jadi mereka karena pisah long distance gitu, jadi mereka itu lama-lama tuh kayak cerai, jadi kayak ngaruh dengan perceraiannya gitulah. Beberapa tahun setelah perceraian itu, kemudian Bung Karno sakit dan meninggal dunia. Ibu Dewi datang ke Indonesia untuk datang ke upacara pemakamannya bersama anaknya yang masih kecil waktu itu, Ibu Kartika ya. Tapi setelah upacara pemakaman, Ibu Dewi balik lagi ke Jepang. Nah, semenjak saat itu Ibu Dewi Soekarno ini berpindah-pindah hidupnya, berpindah-pindah negara maksudnya. Mau di Jepang, di Swiss, Prancis, Amerika bahkan. Tapi sejak tahun 2008 menetaplah sudah Ibu Dewi ini di Jepang, di Tokyo, Jepang. Dan Ibu Kartika menikah dengan seorang berkebangsaan Belanda yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Dan kemudian sekarang ini Bu Dewi ini sibuk menekuni karirnya di bidang bisnis kecantikan dan juga perhiasan mewah. Serta beliau memiliki acara televisi di Jepang. Jadi kayak beliau ini kayak MC kondang gitu sekarang. Memang beliau ini memang sangat tertarik dengan dunia kesenian itu dari masih kecil. Sehingga bahkan pernah saya membaca sebuah artikel bahwa beliau ini sempat berhenti belajar di sekolah untuk belajar menari dan menyanyi di sebuah sekolah seni gitu. Tahun 1983 Ibu Dewi sempat kembali ke Jakarta untuk tinggal di sini, tapi nggak lama kemudian balik lagi dia ke Jepang dan menetap di Jepang sampai hari ini.
Ya, impiannya menjadi seorang bintang sudah tercapai, bahkan lebih dari itu, beliau menjadi seorang ibu negara yang digadang-gadang menjadi ibu negara paling cantik sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia. Kalau menurut kalian gimana, setuju nggak dengan pendapat aku, beliau itu adalah ibu negara paling cantik di Indonesia, bahkan dunia? Karena jujur aku belum pernah menemukan ibu negara yang lebih cantik dari beliau ini loh. Usianya udah 82 tahun ini, tapi masih paripurna gitu kalau menurut aku. Kan istrinya Presiden Donald Trump, menurut aku ya itu mencantik, wajar lah karena memang masih muda, tapi belum tentu satu usianya 82 tahun beliau masih secantik Ibu Dewi ini. Dan aku ini termasuk salah satu yang menggemari banget Ibu Dewi karena aku juga nge-follow Instagramnya. Kalian juga boleh cari di sana Dewi Soekarno. Kalian nanti akan menemukan unggahan-unggahan terbaru terkini dan menunjukkan bahwa beliau itu masih eksis sampai hari ini, masih eksis di Instagram bersosial media. YouTube-nya juga ada, kalian bisa cari lah. Beliau punya channel YouTube sendiri. Hebat kan? Coba ntar gue umur 82 tahun, semoga panjang umur, gue juga masih mau aktif begini. Thank you banget ya udah mau nonton video gue sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya buat yang belum. Buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa share ke teman-teman kamu agar lebih banyak lagi orang yang tahu tentang informasi-informasi menghibur di sini. Dan juga jangan lupa tinggalkan like-nya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ini tayangnya udah lebaran, aku ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kalau misalkan ini tayangnya sebelum lebaran, ya kuat-kuatin. Puasanya udah tinggal 2 hari lagi nih. Tinggal beberapa hari, 2 hari lagi lah ya. Kuat-kuatin, semoga sehat selalu ya. Sampai ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.